Siap hancurkan Amerika dan Cina, Indonesia tingkatkan personil militer hingga 1,5 juta tentara. Indonesia dikabarkan akan mengirimkan jumlah personil militer setelah sebelumnya mengirimkan 200.000 tentara menjadi 1,5 juta dikirim ke medan perang di Cina. Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan 1,5 juta anggota militer mencakup 695.000 yang dimiliki TNI ditarik dari Malaysia telah bergabung kembali dan akan siap sebagai serangan penghabisan untuk menghancurkan Amerika. Menhan mengumumkan rencana penambahan pasukan besar adalah untuk membentuk jilid militer baru bersama Rusia dan Iran. Langkah ini bertujuan untuk mengimbangi rencana Amerika Serikat yang akan mengajak negara Barat dan NATO melawan Indonesia. Sebelumnya juga telah dikabarkan bahwa pasukan TNI yang mengejar musuh hampir berhasil mengepung pasukan Tiongkok. Singapura yang mengirimkan sejumlah pasukan dan senjata menghadang pengecerotan TNI di garis depan. Pertemuan dengan pejabat tinggi militer Jokowi menggambarkan pertempuran di Laut Cina Selatan sebagai jumlah tragedi pusat komando yang memerintahkan mobilisasi 300 tentara cadangan itu untuk memperkuat pasukan TNI di Cina, mengatakan 150.000 dari mereka dikerahkan ke zona pelabuhan dan pertempuran di garis depan. Presiden Jokowi menambahkan bahwa langkah Barat mendukung Cina adalah sebagai bagian dari upaya setelah berabad-abad untuk melemahkan dan memecahkan Indonesia. Kami sebelumnya selalu menganggap rakyat Malaysia sebagai saudara, tapi yang terjadi mereka mengkhianati kebahagiaan kita selama beberapa abad. Musuh strategis kita telah menetapkan tujuan untuk menghancurkan dan melemahkan negara kita. Informan kami juga telah melaporkan bahwa sejumlah pasukan elit disiagakan oleh Jenderal Yudo yang saat ini sudah berada sangat dekat dengan wilayah perairan Cina. Hanya beberapa saat setelah Jokowi mengumumkan hal tersebut, Komandan Brigade yang bertemu dengan Resimen Infanteri ke-52 menyatakan kesiapan pasukan masuk ke medan tempur Cina Indonesia. Diungkap Panglima TNI, unit militer tambahan Indonesia sengaja ditempatkan di sejumlah wilayah yang dirahasiakan. Selain itu, pasukan ini juga mengumumkan dan mengumpulkan data intelijen dan memantau pasukan militer Cina di sekitar pelabuhan. Strategi pertahanan Indonesia di tengah gempuran Cina dan Amerika Serikat sudah beberapa hari. Amerika Serikat dan Cina melancarkan senjata kecut kepada TNI. Kendati demikian, hingga saat ini Amerika belum dapat menguasai medan pertempuran dan TNI masih terus memberikan perlawanan walaupun kalah jumlah di hampir setiap sisi. Tank ke pasukan pesawat terbang pasukan TNI yang dibantu pasukan Dayak telah menahan militer Amerika Serikat dan Cina di banyak tempat. TNI memang sudah kehilangan kemenangan atas bagian wilayah timur, terutama di bagian selatan sekitar yang sudah diduduki TNI dan sekutu gelombang peperangan memang masih bisa berbalik lewat TNI. Pasukannya kian berkurang. Rudal anti-tank dan anti-pesawat banyak pasukan reguler Malaysia yang paling berpengalaman di timur negara itu berisiko dikepung dengan seperempat pasukan Dayak masih terus memberikan perlawanan. Namun terlepas dari faktor tersebut, pasukan TNI pekan ini, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat John Kirby mengatakan bahwa militer mempertahankan daerah di negara mereka. Kesiapan warga Dayak untuk melakukan apapun yang mereka bisa demi mempertahankan pertahanan TNI. Ada perbedaan besar dalam semangat juang antara kedua pasukan berjuang untuk kelangsungan hidup. Mereka mengkhianati kebahagiaan kita selama beberapa abad. Musuh strategis kita telah menetapkan tujuan untuk menghancurkan dan melemahkan negara kita. Informan kami juga telah melaporkan bahwa sejumlah pasukan elit disiagakan oleh Jenderal Yudo yang saat ini sudah berada sangat dekat dengan wilayah perairan Cina. Hanya beberapa saat setelah Jokowi mengumumkan hal tersebut, Komandan Brigade yang bertemu dengan Resimen Infanteri ke-52 menyatakan kesiapan pasukan masuk ke medan tempur Cina Indonesia. Diungkap Panglima TNI, unit militer tambahan Indonesia sengaja ditempatkan di sejumlah wilayah yang dirahasiakan. Selain itu, pasukan ini juga mengumumkan dan mengumpulkan data intelijen dan memantau pasukan militer Cina di sekitar pelabuhan. Strategi pertahanan Indonesia di tengah gempuran Cina dan Amerika Serikat sudah beberapa hari. Amerika Serikat dan Cina melancarkan senjata kecut kepada TNI.
Kendati demikian, hingga saat ini Amerika belum dapat menguasai medan pertempuran dan TNI masih terus memberikan perlawanan walaupun kalah jumlah di hampir setiap sisi tank ke pasukan pesawat terbang. Pasukan TNI yang dibantu pasukan Dayak telah menahan militer Amerika Serikat dan Cina di banyak tempat. TNI memang sudah kehilangan kemenangan atas bagian wilayah timur, terutama di bagian selatan sekitar yang sudah diduduki TNI, dan sekutu gelombang peperangan memang masih bisa berbalik lewat TNI. Pasukannya kian berkurang, rudal anti-tank dan anti-pesawat banyak pasukan reguler Malaysia yang paling berpengalaman di timur negara itu berisiko dikepung dengan seperempat pasukan Dayak masih terus memberikan perlawanan. Namun terlepas dari faktor tersebut, pasukan TNI pekan ini, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat John Kirby mengatakan bahwa militer mempertahankan daerah di negara mereka. Kesiapan warga Dayak untuk melakukan apapun yang mereka bisa demi mempertahankan pertahanan TNI. Ada perbedaan besar dalam semangat juang antara kedua pasukan berjuang untuk kelangsungan hidup.